ibadah spiritual kita lakukan sehari-hari. Kesehatan jantung sampai saat ini tentu masih jadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Aceh. Kasus-kasus orang dengan sakit jantung semakin hari semakin bertambah banyak, bukannya semakin berkurang tapi semakin bertambah banyak. Dan ini juga menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di Aceh, bahkan di seluruh dunia. Jantung itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Ada selaput jantung, ada katup jantung, ada otot jantung, kemudian juga ada sistem pembuluh darah jantung, dan ada sistem listrik jantung. Nah, semua bagian-bagian ini itu bisa mengalami sakit tersendiri atau bisa juga sakit yang saling berkaitan. Dan proses sakit ini ada yang terjadi sejak dari dalam kandungan yang kita sebut dengan penyakit jantung kongenital. Jadi sejak dalam proses terbentuknya organ-organ tubuh di dalam rahim itu sudah mulai mengalami kelainan, sehingga nantinya dia akan terlahir dalam keadaan yang cacat. Tetapi pada hari ini kasus yang paling banyak yang kita temui di tengah-tengah masyarakat itu adalah penyakit jantung koroner dan gagal jantung. Pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang bertugas mensuplai darah untuk kebutuhan jantung. Setiap hari, setiap waktu dalam keadaan kita istirahat, jantung kita bekerja tanpa berhenti. Dan untuk melakukan aktivitas itu, tentu jantung butuh energi. Energi itu berasal dari oksigen dan zat nutrisi yang ada di dalam darah. Sehingga ketika pembuluh darah itu tersumbat, maka tentu suplai kebutuhan oksigen dan zat yang dibutuhkan oleh jantung tidak terpenuhi. Nah, ini bisa menyebabkan jantung mengalami kesakitan, bahkan mengalami kematian. Kemudian seseorang dikatakan mengalami gagal jantung jika kekuatan pompa jantungnya melemah. Kalau kita ukur dengan alat ekokardiografi, kekuatan pompa jantung normal itu sekitar 55% sampai dengan 75%. Itu batasan normalnya. Tetapi banyak juga kita temui orang-orang yang pompa jantungnya 11%, 15%, 20%. Banyak yang kekuatan pompa jantungnya di bawah 30%. Nah, ini tentu sangat menyulitkan bagi orang-orang yang mengalami gagal jantung tersebut, karena dia tidak akan mampu melakukan berbagai macam aktivitas yang sehari-hari maupun aktivitas yang berat. Mungkin jalan ke masjid saja, naik tangga saja mungkin sudah mulai ngos-ngosan, apalagi harus melakukan aktivitas lebih dari itu. Nah, proses penyumbatan pada pembuluh darah ini itu bisa terjadi secara perlahan-lahan, mungkin tahunan. Proses itu berjalan terus. Tapi ada juga yang penyumbatan itu terjadi secara tiba-tiba. Seseorang terlihat sehat-sehat saja, baik-baik saja, tapi kemudian mengalami sudden death, mati mendadak. Nah, proses penyumbatan pembuluh darah ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Semakin banyak kita memiliki faktor-faktor risiko tersebut, maka proses penyumbatan itu akan semakin cepat terjadi. Faktor yang pertama sekali, ini yang paling berbahaya adalah merokok. Faktor yang kedua, hipertensi, kemudian diabetes, kemudian hiperkolesterol, kemudian pola hidup yang penuh dengan stres, kemudian obesitas, kemudian faktor jenis kelamin, laki-laki lebih berisiko dibandingkan perempuan, kemudian faktor genetik dan individu kurang olahraga, kurang bergerak. Nah, jadi kalau kita lihat dari faktor-faktor risiko ini, faktor merokok itu jauh lebih berbahaya. Ternyata orang-orang yang mengalami serangan jantung itu 75% lebih itu adalah perokok. Perokok jauh lebih berbahaya dibandingkan durian. Perokok jauh lebih berbahaya dibandingkan uang belangko.
Tapi sering sekali di tengah-tengah masyarakat kita yang kita salahkan adalah makanan. Makanan itu baru bermasalah ketika kita makannya berlebihan. Wah, buah belakang bagus, enak. Setiap siang makan buah belakang itu bermasalah. Durian katanya boleh, sekali duduk makannya wah sampai sepuas-puasnya. Jadi terkait dengan makanan, sesungguhnya selama makanan itu halal silahkan kita makan. Yang tidak boleh makanan yang halal. Tetapi pada makanan yang halal ini haruslah kita konsumsi, kita olah dengan cara yang thayyibah. Halal dan thayyibah selalu dikombinasikan kata halal dengan thayyibah. Maka seseorang baru bermasalah dengan makanan ketika dia mohon maaf terlalu serakah dengan makanannya. Lambung itu kan ukurannya kecil sekali ukuran lambung kita, tapi kita memenuhi lambung kita dengan jumlah yang besar dan berlebihan. Nah, jadi hari ini kalau kita lihat bahwa rumah sakit kita bukan hanya di Aceh, di luar Aceh juga demikian, itu penuh dengan pasien. Bagaimana caranya supaya rumah sakit ini seperti di Saudi misalnya, sepi, tidak banyak orang yang sakit. Cara yang paling praktis, cara yang paling cepat adalah hilangkan rokok. Selama rokok masih menjadi konsumsi kebanyakan masyarakat kita, sulit sekali, hampir tidak mungkin jumlah orang sakit itu menurun. Sekarang ini paling banyak orang sakit adalah sakit jantung, sakit stroke, kanker. Ini sakit yang paling banyak dan menghabiskan biaya yang sangat besar sekali. Dan semuanya ini disebabkan karena rokok. Nah, baru kemudian hipertensi, diabetes, hiperkolesterol. Jadi kalau rokok tadi memberi kontribusi sekitar 74%, diabetes itu hanya 40%. Hanya sekitar 40% orang-orang yang sakit jantung itu disebabkan karena rokok, karena diabetes. Nah, proses penyumbatan ini seperti saya katakan tadi ada terjadi secara perlahan-lahan. Penyumbatannya 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Itu nggak ada masalah. Orang yang penyumbatan jantungnya, udara jantungnya 60%, itu kemampuan fisiknya mungkin sama seperti orang yang sehat walafiat. Dia mampu berolahraga, main bola, semuanya sanggup. Tidak ada beda dengan orang yang sehat. Semua aktivitasnya baik. Tapi ketika penyumbatan itu sudah mencapai 70% lebih, nah itu baru mulai bermasalah. Ini tergesa-gesa sudah mulai sakit dadanya. Marah-marah sudah mulai sakit dadanya. Main bola baru pemanasan sudah sakit dadanya. Nah, itu tanda-tanda bahwa penyumbatannya itu sudah mulai lebih dari 70%. Nah, kalau lagi kalau penyumbatan sampai 90% atau 100%. Dan penyumbatan ini bisa sangat keras sekali. Ya, sering ketika kita melakukan tindakan kateterisasi jantung, tindakan pemasangan ring itu, untuk menembus area yang tersumbat itu kita menggunakan wire yang cukup keras. Bahkan kadang-kadang saking kerasnya penyumbatan itu harus dibor. Dibor sama seperti mata bor yang sering digunakan oleh tukang-tukang bangunan. Itu kan seperti itu mata bornya, kalau lebih kecil. Di mata bor itu kita masukkan ke dalam lubang udara, kemudian kita bor dengan kecepatan 1.300-1.500 putaran per menit. Itu saking kerasnya. Nah, maka tidak mungkin sampai hari ini belum ada obat yang bisa menghancurkan kekerasan dari penyumbatan tersebut. Nah, tapi ada juga penyumbatan yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, penyumbatan yang terjadi secara tiba-tiba ini, ya mungkin tadinya penyumbatannya cuma 30%, tapi kemudian seperti ibarat bisul di dalam udara, bisul yang pecah, maka zat-zat lemak yang ada berinteraksi dengan darah langsung tiba-tiba terjadi penyumbatan total. Nah, kalau penyumbatan total itu di ujung pembuluh darah, mungkin masih lumayan ringan. Tetapi kalau penyumbatan yang di pangkal, nah ini fatal sekali. Bukan hanya bisa menyebabkan kematian mendadak, juga
juga bisa menyebabkan banyak sekali komplikasi, mulai dari gagal jantung, kemudian nanti kebocoran sekat jantung, bahkan dinding jantung itu bisa robek. Nah, ini kalau penyumbatannya di pangkal pembuluh darah, maka penyumbatan ini harus segera mungkin kita buka. Nah, yang terbaik adalah kita membukanya dengan kateterisasi jantung. Harus segera kita lakukan pemasangan ring. Itu untuk membuka yang sobat itu. Dan detik demi detik, hitungannya detik, bukan menit, bukan jam, tapi detik demi detik itu sangat-sangat berarti bagi si pasien tersebut. Bukan hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga mencegah berbagai macam komplikasi. Nah, banyak juga orang-orang yang selamat dari serangan jantung, tapi tidak selamat dari komplikasinya. Nah, komplikasi serangan jantung yang paling banyak adalah gagal jantung. Jadi kekuatan pompa jantungnya menjadi sangat lemah sekali. Nah, sekarang ini tren di seluruh dunia itu banyak yang sakit jantung itu sudah mulai dari usia-usia lebih muda. Kalau dulu sakit jantung itu 60-an ke atas. Sekarang pasien kita yang termuda berapa usia? 23 tahun, 24 tahun, di usia-usia yang sangat produktif. Nah, kalau di usia-usia yang sangat produktif tersebut, kemudian mereka tidak mampu melakukan aktivitas fisik yang ringan, bagaimana? Jalan 100 meter sudah ngos-ngosan, jalan 100 meter, naik tangga baru 5 tangga sudah ngos-ngosan. Tidur malam saja tidak bisa lagi terlentang, sering terbangun tengah malam karena sesak nafas, kaki sering bengkak dan lain sebagainya. Nah, ini tanda-tanda orang yang mengalami gagal jantung. Dan proses sakit jantung ini juga proses yang terus berlanjut. Oleh karena itu maka pengobatan dari sakit jantung itu harus seumur hidup. Jadi tidak mungkin minum obat katakanlah seminggu atau sebulan kemudian sembuh kembali sebelum, nggak mungkin. Pasang ring juga demikian. Pasang ring itu tujuannya untuk menyelamatkan sel-sel jantung yang masih hidup, yang pingsan, yang sakit, tapi tidak bisa menghidupkan sel-sel jantung yang telah mati. Maka kalau area jantung yang sudah matinya cukup luas, meskipun kita pasang ring banyak-banyak, tetap tidak bisa menghidupkan bagian jantung yang telah mati tersebut. Nah, proses kerusakan itu terus berlanjut. Sel-sel jantung yang telah mati, bagian jantung yang telah mati itu kemudian mengalami istilah kita itu remodeling. Kemudian nanti jantungnya semakin membesar, membengkak, ya, jantung hanya segenggam sekepal ini jantung kita. Tapi ada orang jantung kemudian hampir penuh dadanya, sebesar rongga dadanya, hampir sebesar itu jantungnya. Dan itu kemudian juga menyebabkan dinding jantungnya mulai menipis, kemudian menyebabkan kerusakan otot jantung. Akibat kerusakan dari otot jantung kemudian berduplikasi lagi kepada hipertensi paru. Jadi tensi di paru-parunya menjadi tinggi. Nah, ini tentu akan menyebabkan kemampuan fisiknya akan jauh lebih buruk lagi. Oleh karena itu selain tindakan-tindakan intervensi, obat itu juga wajib diminum selamanya. Seumur hidup harus mengkonsumsi obat. Tetapi di sisi lain, obat saja juga tidak cukup. Banyak sekali pasien-pasien kita itu sudah minum obat-obat yang terbaik, sudah dilakukan tindakan intervensi baik itu kateterisasi jantung atau operasi bypass, tapi tetap bolak-balik masuk rumah sakit. Ya, dalam sebulan sekali dirawat seminggu pulang, nanti berapa lama lagi masuk lagi rumah sakit. Kenapa itu terjadi? Pengobatan sudah optimal, tapi dia masih sangat kondisinya masih sangat buruk. Nah, ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis, kondisi kejiwaan, kondisi ruhiah seseorang. Banyak kita jumpai orang-orang dengan sakit jantung itu juga mengalami stres, depresi, kecemasan, was-was. Nah, akibatnya tentu akan merangsang tubuh untuk melepaskan hormon-hormon tertentu, akan melepaskan hormon katekolamin, adrenalinnya tinggi, hormon stresnya, kortisolnya tinggi. Nah, hormon
itu akan merangsang jantung untuk bekerja lebih kencang, lebih berat, padahal jantungnya dalam kondisi yang sakit. Kemudian juga hormon-hormon stres ini juga akan merangsang pelepasan, akan merangsang peningkatan inflamasi, dan inflamasi inilah yang menyebabkan kerusakan jantung itu terus berjalan. Nah, oleh karena itu hormon-hormon stres ini juga perlu kita tekan. Sistem perangsangan simpatis juga perlu kita tekan. Ya, sistem saraf pusat kita itu ada saraf pusat, ada sistem saraf perifer, kemudian juga ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom itu ada simpatis, ada parasimpatis. Nah, kalau saraf simpatisnya terangsang, maka pembuluh kita akan menciut, tensi akan naik, kemudian juga jantung akan berdebar-debar kencang, denyut jantungnya akan kencang. Nah, jadi dalam proses pengobatan, sistem saraf simpatis ini juga perlu kita tekan. Nah, jadi bagaimana strategi yang terbaik supaya kita bisa memanage dengan baik sistem saraf simpatis tadi maupun hormon-hormon stres yang memberikan efek negatif tersebut. Yang pertama adalah kalau kita sakit, terlepas apapun penyebabnya, entah itu karena kekhilafan kita, kesalahan kita yang terhadap jasa kita ini, atau mungkin karena hal-hal yang di luar kendali kita seperti kecelakaan misalnya, maka yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah ikhlas dan sabar. Ikhlas dan sabar. Ini bukan hanya dalam konteks agama bahwa sabar itu mendapatkan pahala tidak terbatas, bukan. Tetapi kalau kita tidak ikhlas, tidak sabar, maka zat katekolamin tadi itu akan tinggi sekali, dan ini akan mempengaruhi efektivitas dari kerja obat. Nah, yang kita temukan justru sebaliknya, banyak sekali orang-orang sakit itu tidak ikhlas, tidak sabar, terlalu banyak mengeluh, bahkan yang sangat menyedihkan adalah meninggalkan sholat dengan begitu mudahnya, padahal belum waktunya dia digunakan untuk meninggalkan sholat. Dia bisa sholat dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring dengan tayammum dan sebagainya. Sholat dalam keadaan sakit bukan hanya nilainya yang tinggi, tetapi juga dampaknya terhadap sistem kerja hormonal tubuh itu luar biasa. Nah, kemudian setelah kita ikhlas dan sabar, maka kita juga perlu merangsang hormon-hormon positif. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ada orang-orang dengan gagal jantung, pompa jantungnya lemah sekali, 15%, 20%. Lantas bagaimana caranya untuk menguatkan pompa jantung? Selain dengan strategi medis, maka kita juga perlu merangsang pelepasan zat-zat tertentu, misalnya dopamin. Dopamin itu adalah zat yang ada di otak kita, yang akan merangsang jantung untuk bekerja lebih kuat. Dan dopamin ini juga memberikan efek positif yang lain. Orang akan merasa lebih bergairah, lebih energik, lebih semangat, pikirannya lebih jernih, kemampuan berpikirnya jauh lebih baik. Ini akibat juga dari hormon ini. Nah, maka bagaimana cara kita merangsang hormon-hormon positif ini? Hormon dopamin, hormon serotonin, hormon endorfin, dan hormon positif lainnya. Ya, kita tinggal memerintahkan saja otak kita untuk melepaskan zat-zat tersebut. Bagaimana cara kita memerintahkan otak kita untuk melepaskan zat-zat tersebut? Karena hormon-hormon itu diatur di otak, yaitu dengan spiritualitas, dengan sholat, dengan istighfar, dengan zikir, dengan Al-Quran, dengan sholat. Itu besar sekali faktornya. Nah, banyak kasus-kasus yang kita tangani, orang-orang yang dalam kondisinya begitu berat sakitnya, seperti yang kita jelaskan tadi, tapi setelah kemudian ia memperbaiki ibadahnya, maka alhamdulillah, yang tadinya ada sebagian pompa jantungnya yang tadinya lemah sekali, kemudian akhirnya lama-lama makin menguat, sehingga kekuatan fisiknya juga semakin bertambah. Tetapi juga ada orang yang karena kerusakan sudah begitu luas, kekuatan pompa jantungnya tidak berubah, tapi kemampuan fisiknya meningkat luar biasa. Sehingga kalau kita lihat bahwa ini katanya sakitnya, tapi kemampuan fisiknya bagus sekali, sama seperti orang sehat itu ada.
Jadi kontribusi spiritualitas itu sangat besar dalam proses penyembuhan. Tetapi tetap saja yang namanya proses pengobatan, proses penyembuhan itu tidak bisa berdiri sendiri. Jangan kita berpikir bahwa cukup dengan satu strategi saja, cukup minum obat saja, enggak menyelesaikan masalah. Atau ditambah pasang dengan operasi bypass, tidak menyelesaikan masalah. Ditambah dengan spiritualitas, bagus, tapi juga masih belum cukup. Harus tambah lagi dengan memperbaiki perilaku dan pola hidup kita. Karena perilaku dan pola hidup inilah yang menjadi dasar, menjadi awal dari kerusakan tubuh kita. Kita kalau menzalimi tubuh kita sendiri, maka untuk mencegah kerusakan itu terus berlanjut, kita harus memperbaiki perilaku dan pola hidup kita. Perilaku kita yang mungkin mengkonsumsi zat-zat yang haram, rokok haram, kemudian pola hidup kita tidur suka begadang, itu juga melawan irama biologis tubuh kita. Kita juga diajak banyak mengkonsumsi zat-zat yang manis-manis, gula, susu kental manis, sirup, itu sangat berbahaya sekali. Zat-zat tadi, bagi gula, susu kental manis itu jauh lebih berbahaya dibandingkan kolesterol. Sedangkan dalam keseharian masyarakat kita rata-rata banyak mengkonsumsi zat yang manis-manis. Maka di Aceh itu jumlah penderita diabetes semakin hari semakin meningkat. Jadi kalau kita membayangkan bagaimana Aceh esok hari, itu dari data-data yang ada hari ini itu masih cukup memprihatinkan. Kondisi semakin memprihatinkan. Jumlah yang sakit semakin banyak, bukan semakin menurun. Nah, ini disebabkan karena perilaku dan pola hidup kita yang memang masih keliru. Jadi kalau kita masih ingin tetap sehat, membangun masyarakat yang sehat, membangun bangsa yang sehat, maka kita harus memperbaiki pola hidup kita. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sungguh menakjubkan, karena bulan Ramadan ini memperbaiki, menyehatkan ketiga-tiga komponen tadi, fisik, jiwa, dan ruh. Al-Quran mengobati fisik, jiwa, dan ruh. Maka sungguh kasihan kalau di bulan Ramadan ini kita hanya merasakan dahaga dan lapar, sedangkan ruh masih dalam keadaan sakit, jiwa masih dalam keadaan sakit, fisik pun masih dalam keadaan sakit. Sungguh besar kerugian yang kita alami. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini dengan kesungguhan kita menjalankan berbagai macam ibadah dan dengan hidayah Allah, mudah-mudahan kita bisa Allah izinkan untuk mendapatkan derajat takwa. Orang yang takwa, insya Allah, yang sudah pasti ruhnya sehat, jiwanya yang sehat. Orang yang takwa, insya Allah, pasti ruhnya sehat, jiwanya sehat. Biarlah sakit fisik, yang penting ruh dan jiwa sehat. Syukur-syukur kalau sehat ketiga-tiganya. Dan juga Al-Quran itu benar, sungguh menakjubkan bagaimana Al-Quran itu bisa mengobati ketiga-tiga komponen ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan hikmah sebesar-besarnya, menjadikan hidup kita hidup yang berarti, hidup yang bermakna, hidup yang bermanfaat, hidup yang ridho, dan sampai akhirnya kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan dalam husnul khatimah. Hari ini kita berjumpa, berkumpul di masjid di rumah Allah yang mulia ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah ikut kembali kita di surga. Lebih dan kurang, maaf.